Musa. Imamat pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan kurban penebus salahnya. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidaklah melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Matius pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Orang banyak berkata kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya,
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Hubungan pengakuan dosa. Mengapa kita perlu membicarakan persoalan mengaku dosa? Karena mengaku dosa adalah satu perkara yang sangat penting bagi seseorang setelah ia beroleh selamat. Satu hal yang terlebih dulu perlu Anda perhatikan, yaitu di dunia ini tidak ada seorang Kristen yang beroleh selamat karena ia mengaku dosa. Ada orang berkata, tidak mengaku dosa berarti tidak beroleh selamat. Anggapan ini adalah bidat. Tidak ada seorang pun yang bisa beroleh selamat karena mengaku dosa. Anda tidak mungkin berada di ruang tamu dulu, baru kemudian masuk melalui pintu rumah. Anda tidak mungkin makan dulu, baru kemudian memasak makanan. Meskipun di dunia ini banyak perkara yang berkebalikan, namun hal beroleh selamat tidak bisa dibalikan. Ada orang berkata, berapa banyak seseorang mengaku dosanya, berapa banyak pula ia diampuni. Anggapan ini juga salah, karena ini berarti melemparkan pekerjaan Kristus yang mulia ke dalam debu. Orang itu juga berkata, jika mata Anda berdosa, mata Anda harus disalibkan, maka mata Anda tidak akan berdosa lagi. Pernah seseorang berkata kepada saya, si Anu berkhotbah tentang salib. Saya lalu bertanya kepadanya, khotbah tentang salib siapa? Ia memang membicarakan salib, tapi salib siapa yang ia bicarakan? Paulus berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus dan ketersalibannya. Terjemah langsung. Bukan salib Anda, melainkan salibnya. Bukan salib Anda dan saya, juga bukan Anda dan saya yang tersalib yang membuat kita beroleh selamat, melainkan salib Tuhan Yesus. Jika kita menyalibkan mata atau mulut kita, itu adalah salib kita, bukan salib Tuhan Yesus. Di atas salib, Tuhan telah menanggung dosa kita. Jika Dia tidak mati, selamanya kita tidak bisa beroleh selamat. Jadi, bukan pengakuan dosa kita yang membuat kita beroleh selamat. Di sini saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu mengaku dosa. Tetapi perhatikanlah, jangan menaruh ruang tamu di pinggir jalan. Marilah kita membedakan antara langkah pertama dengan langkah kedua. Ketahuilah, kita terlebih dulu mengetahui telah beroleh selamat, kemudian baru mengaku dosa. Tidak ada hal lain yang membuat kita beroleh selamat kecuali darah adi Tuhan Yesus. Saya bukannya tidak memperhatikan hal mengaku dosa, tetapi saya mau Tuhan Yesus dijunjung tinggi. Ingatlah, kita beroleh selamat bukan karena mengaku dosa, melainkan karena darah adi Tuhan Yesus. Mengaku dosa tidak ada hubungannya dengan beroleh selamat. Mengaku dosa berhubungan dengan mendapatkan pahala. Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 26 mengatakan, jika Anda teringat ada saudara yang bermasalah dengan Anda, maka perkara pertama yang harus Anda lakukan ialah pergi berdamai dengannya dulu. Anda harus sekuatnya berusaha untuk berdamai dengannya. Kalau tidak, ia akan menyerahkan Anda ke tangan hakim. Dan hakim akan menyerahkan Anda kepada pembantunya, dan Anda akan dilemparkan ke dalam penjara. Di sini memberitahu kita bahwa tatkala Tuhan Yesus meraja selama 1000 tahun di bumi, orang Kristen ini akan menderita kerugian di dalam kerajaan. Karena itu, kita harus jelas seseorang beroleh selamat adalah karena Tuhan Yesus. Tetapi setelah seseorang beroleh selamat, kalau kemudian dosa-dosanya tidak dibereskan, ia akan menderita kerugian pada zaman Tuhan meraja selama 1000 tahun. Keharusan mengaku dosa. Amsal pasal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya
dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudari, hari ini marilah kita bersama menyadari bahwa semua dosa yang kita lakukan dulu kini harus kita akui dengan tuntas. Yang bersalah kepada orang harus mengakui kesalahan itu kepada orang yang bersangkutan. Yang bersalah kepada Allah harus mengaku dosa kepada Allah. Jika tidak, kelak kita akan menerima kerugian. Pada suatu kali, Tuan Evan Roberts ditanyai seseorang tentang kemajuan kerohanian orang Kristen. Dia berkata, "Kapankah hari terakhir Anda mengaku dosa?" Orang yang bertanya tidak mengerti jawaban ini. Dia bertanya, "Kalau demikian, apakah hal mengaku dosa ini harus dilakukan setiap hari? Apakah itu mirip dengan kita makan nasi?" Merenungkan dirinya sendiri, sadarlah ia bahwa dirinya telah beberapa tahun berselang tidak lagi mengaku dosa. Akhirnya, dia mengerti maksud jawaban Tuan Evan Roberts. Artinya, seseorang Kristen bisa memiliki kemajuan rohani dikarenakan ia mengaku dosa. Yang berdosa kepada Allah harus mengaku dosa kepada Allah. Yang bersalah kepada manusia harus mengaku salah kepada manusia. Demikian akan membuat kerohaniannya mengalami kemajuan. Saudara-saudari, banyak orang tidak merasa sedih meskipun mereka telah berbuat dosa. Ini dikarenakan mereka telah gagal dalam hal pengakuan dosa. Setelah seseorang beroleh selamat, jika ia mengakui dosa-dosanya dalam seumur hidupnya, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, dia baru bisa dengan baik menempuh jalan yang di depannya, dan ia akan berjalan lebih cepat daripada orang lain. Banyak orang Kristen yang perasaannya sangat tumpul terhadap dosa. Ada orang tidak berbuat dosa hanya karena muka atau gengsi. Ada yang karena gengsi keluarga, ada yang karena gengsi diri sendiri. Ada orang tidak berbuat dosa karena tidak memiliki modal untuk berbuat dosa. Ada juga orang tidak berbuat dosa karena takut akan akibat dosa yang bisa membuatnya menderita. Saya ingin bertanya, siapa di antara Anda semua yang tidak mau berbuat dosa, tidak berani berbuat dosa, karena merasa dosa itu membencikan, dosa itu najis, dosa itu berlawanan dengan Allah? Saya merasa sangat heran. Banyak orang setelah berbuat dosa masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan dengan lahap. Allah kita sangat membenci dosa. Saya membenci dosa bukan karena gengsi saya, bukan karena saya tidak memiliki modal untuk berbuat dosa, bukan karena takut akan akibat dosa, melainkan karena Allah. Jika orang Kristen ingin memiliki perasaan benci akan dosa, ia harus mengaku dosa. Sedikitnya saya bisa berkata bahwa mengaku dosa bisa membantu kita memiliki perasaan membenci dosa. Saya pribadi jika berbuat dosa, segera saya merasa sangat susah, pahit, namun perasaan ini sangat baik. Apakah di antara Anda dengan orang lain ada persoalan? Seorang saudara menulis dalam buku hariannya, di antara diriku dengan orang lain, antara orang lain dengan diriku, tidak ada persoalan apapun. Aku tidak perlu menyesal. Aku tidak perlu ditolong ulang. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku boleh meninggal dengan tenang. Saudara-saudari, bisakah kita berkata, dosa-dosa yang kuketahui sudah kuakui dengan tuntas? Adakah di tengah-tengah kita orang yang belum mengaku dosanya? Seringkali manusia tidak berani mengadakan perhitungan dengan Allah. Pernyataan tidak berani ini menyatakan bahwa pada diri kita ada penyakitnya. Orang yang biasa makan buah pir atau buah li, asal melihat di kulitnya ada sedikit lubang atau berlubang karena ulat, segera tahu bahwa di dalam buah ini ada penyakitnya. Kita boleh saja ingin memakannya, namun kita tidak berani membuka isi di dalamnya. Lingkupan pengakuan dosa. Berapa besar perbuatan dosa, berapa besar pula lingkupan pengakuan dosa.
Anda tidak bisa mengaku dosa dengan lingkupan yang melebihi perbuatan dosa, atau sebaliknya, melakukan pengakuan dosa lebih kecil daripada perbuatan dosa. Misalnya, saya berbuat dosa kepada Allah, maka lingkupan pengakuan dosa saya haruslah hanya kepada Allah. Jika lingkungan perbuatan dosa saya tidak hanya mencakup Allah, tetapi juga melingkupi seorang saudara, maka lingkupan pengakuan dosa saya juga harus sebesar itu. Jika saya mengakui dosa saya terhadap Allah atau dosa saya terhadap seseorang kepada umum atau orang banyak, ini berarti telah terkena racun tradisi pengakuan dosa dari ajaran Roma. Banyak pemimpin-pemimpin kebangunan rohani menganjuri orang mengaku dosa di depan umum. Perbuatan itu salah. Perbuatan itu malah akan membuat pikiran atau otak manusia tercemar. Jika berbuat dosa kepada satu orang, cukuplah kalau mengaku dosa kepada satu orang itu. Bersalah kepada 5 orang, mengakulah kepada 5 orang itu. Jika lingkupan perbuatan dosa besar, tidaklah patut kalau lingkupan pengakuan dosanya kecil. Jika saya berbuat dosa, baik kepada Allah maupun kepada manusia, tapi saya hanya mengaku dosa kepada Allah, itu tidaklah cukup. Ingatlah, bagaimana perbuatan dosa, begitu juga lingkupan pengakuan dosa, tidak bisa lebih besar atau lebih kecil. Hasil pengakuan dosa. Mengenai pengakuan dosa ini, saya boleh mengisahkan sedikit pengalaman saya kepada Anda. Dulu, ketika saya masih remaja, saya bersekolah di sekolah milik yayasan gereja. Di setiap kali ujian, setiap mata pelajaran selalu mendapat nilai di atas 90 atau 100. Rata-rata selalu 99. Tetapi terhadap satu buku yang bernama Alkitab, saya selalu tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya sangat tidak berselera terhadap buku ini. Karena itu, nilai-nilai saya yang baik itu selalu terpengaruh merosot oleh karena nilai satu mata pelajaran ini. Pada tahun ketiga, saya berpikir, meskipun Alkitab adalah buku yang saya tidak berselera membacanya, waktu itu belum percaya Tuhan, tetapi karena ketika para guru memberikan pengumuman nilai murid-murid selalu mengatakan bahwa ada murid yang setiap mata pelajaran selalu mendapatkan nilai baik, tetapi ada satu mata pelajaran yang tidak baik, bukankah itu tetap berarti tidak baik? Karena itu, saya lalu berkeputusan untuk baik-baik mempelajari buku ini. Pada tahun pelajaran itu, kami membaca satu kitab kisah para rasul. Saya mengeluarkan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkannya. Pada waktu ujian, saya merasa bahwa saya harus mendapatkan nilai yang baik. Untuk itu, saya lalu memakai cara yang tidak benar, yaitu menulisi lengan saya dengan ayat-ayat Alkitab yang saya anggap penting. Lalu saya memakai baju lengan panjang untuk menutupinya. Memang, ada beberapa soal yang sesuai dengan harapan saya, tetapi nilai hasil ujian itu hanyalah 70 lebih. Dulu hanya mendapat angka 40 atau 50. Pada suatu hari saya beroleh selamat. Saya merasa bersalah dan tidak damai karena kejadian itu. Saya tidak berani mengaku. Jangan-jangan kalau saya mengaku, maka para guru dan kepala sekolah akan menganggap semua hasil yang baik dari saya dulu adalah dihasilkan karena mencontek atau mencontoh. Takut kalau kepala sekolah akan dengan kesempatan itu mengeluarkan saya, karena salah satu peraturan sekolah mengatakan bahwa siswa yang ketahuan mencontek di kelas akan dikeluarkan. Apalagi terhadap beberapa kebenaran tertentu, saya tidak sependapat dengan ajaran kaum Metodis, sehingga saya tidak disenangi kepala sekolah. Saya takut kalau sampai dikeluarkan, maka saya tidak akan punya muka berjumpa dengan orang tua. Saya sungguh-sungguh menderita sejangka waktu. Akhirnya, saya merasa jika saya tidak mengaku dosa, saya tidak akan memiliki damai. Hati nurani saya bisa saja tidur, namun ia tidak bisa mati. Maka akhirnya saya menulis surat mengaku salah kepada kepala sekolah. Saya dipanggil kepala sekolah. Dia berkata kepada saya bahwa dia mewakili sekolah memaafkan saya. Saudara-saudari, seringkali hati nurani kita bisa tidur, tetapi begitu ia bangun,
Ia selalu mengusik kita dengan masalah tersebut. Terhadap setiap dosa yang belum kita bereskan, terasa ada satu ganjalan di sana. Meskipun hati nurani Anda bisa tertekan sehingga tidak bersuara, tapi ia tidak akan selamanya tidak bersuara. Hanya orang yang mengaku dosa dan yang akan dibelas kasihani. Hanya orang yang mengaku dosa yang akan dibelas kasihani. Hanya orang yang mengaku dosa yang akan mendapatkan perhentian. Ketahuilah, bagaimana rasa dosa itu, begitulah rasa neraka. Banyak orang mempunyai pengalaman seperti Daud. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Tetapi setelah dia mengaku dosa, dia berkata, Engkau mengelilingi aku dengan sukacita, keselamatan. Semakin tua, orang tidurnya semakin berkurang. Itu lumrah, itu normal. Tapi usahakan orang tua kalau bisa 6 jam. Orang dewasa 7 jam ke atas. Ya, orang dewasa katakan umur Anda 30 tahun, 40 tahun, 7 jam loh ya. Jangan minta 5 jam. Ya, anak muda, anak-anak SMP, SMA mungkin, anak remaja kalau bisa sampai di atas 7 jam, 9 jam, 10 jam. Ternyata lebih panjang dalam penelitian. 10 tahun yang lalu, ketika saya menulis buku, saya cari literatur, itu dikatakan 5 jam cukup bagi orang tua. Sekarang mintanya 7 jam loh. Bayi, balita, bisa sampai 17 jam dalam satu hari. Tidur lagi gitu. Jadi memang benar-benar tidur itu mendatangkan kesehatan, asal tidurnya benar. Jadi yang dimaksud tidur adalah tidur malam hari. Ada orang bilang ke saya, dokter saya tidurnya cukup loh. Jam berapa kamu tidur? Jam 2 tidurnya. Lalu bangunnya jam berapa? Jam 12 gitu. Jam 2 sampai jam 12, 10 jam kan? Cukup kan? Tapi siang, matahari, dia bilang, matahari sudah di ubun-ubun. Itu baru dia bangun. Ya. Jadi kadang-kadang orang salah. Tidur harus matahari terbenam, itu waktunya istirahat. Jadi kalau bisa jam 10, 11 itu Anda tidur. Jam 5, jam 6 Anda bangun. Dan kemudian jangan lupa sarapan pagi. Dan saya selalu minta sarapan pagi itu kalau bisa sebelum jam 7 pagi. Dan dengan sarapan pagi terjadi semua metabolisme mulai jalan lagi. Mesin kita mulai bekerja kembali ya. Jadi mesin jangan dibuat bekerjanya jam 12 mulai gitu. Jangan ya. Jadi sarapan pagi penting ya. Ada orang memang mengharapkan, oh enggak, matahari terbitnya jam 10 pagi kok.